Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perintah fillet pada AutoCAD, yaitu suatu perintah yang berfungsi untuk menyatukan sudut yang terpotong atau membuat sudut menjadi melengkung pada suatu objek. Kita buka AutoCAD-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai objek yang akan saya jadikan contoh penggunaan filletnya. Ini ada objek garis dengan sudut yang terpotong. Ini ada objek garis yang menyatu berbentuk persegi dengan tipe garis line biasa. Kalau kita klik ini harus satu persatu baru terseleksi, tidak bisa klik sekaligus. Kalau ini ada garis persegi panjang dengan tipe garis polyline, yang artinya kalau kita klik satu sisi saja maka seluruhnya akan terseleksi. Jadi itu perbedaan antara line dengan polyline. Oke, untuk mengakses perintah fillet ini bisa dengan toolbar modify yang ada di atas ini menu fillet. Bisa kita klik ini atau bisa kita expand, akan tampak submenu yang sejenis dengan fillet ini. Nah, tentu kita klik yang fillet ini karena kita akan membahas fillet di sini. Nah, di sini menu fillet sudah aktif dan di sini ada beberapa submenu, yaitu ada undo untuk membatalkan perintah fillet yang terakhir, lalu ada polyline untuk membuat garis lengkung pada objek garis polyline, lalu ada radius untuk mengatur besar kecilnya ukuran garis lengkung, lalu ada trim yang kalau kita klik akan ada trim dan no. Kalau kita pilih trim maka sudut asli pada objek yang akan kita buat lengkungnya akan menghilang. Kalau kita pilih no trim maka sudut aslinya setelah kita buat sudut lengkung masih tetap tampak. Lalu ada menu multiple yang berfungsi untuk membuat fillet secara banyak sekaligus tanpa harus mengulangi menekan perintah F atau fillet yang berulang-ulang. Oke, kita tekan escape terlebih dahulu. Nah, untuk perintah fillet kedua bisa diakses dengan menekan perintah pada keyboard, yaitu tekan F pada keyboard, lalu tekan Enter. Dan sudah aktif juga perintah filletnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita menyambung sudut setelah menekan F dan Enter pada keyboard, lalu tekan R pada keyboard atau bisa juga klik radius ini langsung. Di sini saya menggunakan perintah keyboard saja agar lebih cepat. Tekan R, lalu Enter, masukkan sudut radiusnya. Nah, untuk menyambung sudut yang terpotong, ini saya gunakan radius 0 atau radius bawaan default. Ketik 0, lalu Enter, klik di sini, klik di sini, lalu tekan Enter lagi, kita klik di sini, klik di sini, tekan Enter lagi, klik di sini, klik di sini, tekan Enter lagi, klik di sini, klik di sini. Maka sudut yang terpotong sudah menyambung seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat lengkung pada sudut, yaitu ini objeknya. Tekan F pada keyboard, lalu tekan Enter, lalu tekan R untuk radiusnya, lalu tekan Enter lagi. Nah, kalau tadi radius bawaannya 0, maka di sini kita masukkan radius, misal 200, ketik 200, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, klik di sini. Lalu kita tekan Enter lagi, klik di sini, klik di sini. Nah, ini objeknya, radiusnya mengikuti radius awal yang kita masukkan. Bisa kita cek. Tekan perintah DRA pada keyboard untuk mengetahui besaran radius, lalu tekan Enter. Kita klik di sini. Enter lagi, kita klik di sini. Nah, bisa dilihat ini radiusnya kedua sudut ini sama-sama 200 karena sudut di objek kedua mengikuti ukuran sudut bawaan di objek pertama yang kita buat. Nah, untuk mengubahnya bisa dengan memasukkan ulang radiusnya. Tekan F pada keyboard lalu tekan Enter, tekan R lalu tekan Enter. Ini tadi radius yang sudah kita masukkan 200 akan kita ubah menjadi misal 300.
ketik 300 lalu enter, klik di sini, klik di sini. Oke, selanjutnya yang sudut terakhir ini juga, misal ingin kita ubah radiusnya, tekan F lagi, tekan enter, tekan R lagi, enter. Kalau tadi 300 ini 100, tekan 100 pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, klik di sini. Oke, bisa dilihat ini ukuran sudutnya menjadi lebih kecil. Bisa kita ukur, tekan DRA pada keyboard, lalu enter, klik di sini. Oke, kalau ini radiusnya 300, tekan enter lagi. Kalau ini radiusnya 100. Oke, seperti itulah kira-kira. Setelah itu, kita juga bisa membuat lengkung pada objek polyline ini. Tekan F pada keyboard, lalu tekan enter, lalu klik ini polyline, atau langsung dengan menekan P pada keyboard seperti ini, lalu tekan enter. Nah, kita langsung klik saja di satu garis, klik di sini, maka sudah terbentuk keseluruhan di sudutnya menjadi garis lengkung. Tetapi untuk ukuran garis lengkungnya ini sama mengikuti default radius yang awal tadi, yaitu ini 100. Bisa kita cek, tekan DRA pada keyboard lalu tekan enter, klik di sini, enter, klik di sini, enter, klik di sini, enter, klik di sini, enter. Nah, ini sama semua radiusnya 100. Jadi kalau mau kita ubah di garis polyline ini, kita juga harus mengubah radiusnya terlebih dahulu. Nah, ini mengapa bisa kalau sekali klik langsung terbentuk keempat-empat sudutnya, karena ini adalah garis polyline, yang artinya kalau kita klik di satu sisi, maka ini terseleksi semua atau garis yang menyambung. Sedangkan ini garis line, kalau kita klik di satu sisi, maka hanya sisi tersebut saja yang menyatu, yang terseleksi. Garisnya tidak menyatu. Makanya karena ini garis menyatu, maka bisa dibuat sudut lengkung secara sekaligus. Oke, kalau kita ingin merubah ini juga, bisa ukuran lengkungnya bisa kita ubah, tekan F lagi pada keyboard, tekan enter, tekan R terlebih dahulu, lalu tekan enter, lalu kita masukkan misal radiusnya 250, enter, lalu tekan P lagi pada keyboard karena ini adalah garis polyline, enter. Maka tinggal diklik saja ini. Sekali klik maka keempat-empat sudut sudah terbentuk menjadi objek lengkung dengan radius 250. Bisa kita cek, tekan DRA pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini. Oke, enter, klik di sini. Ini semua sudutnya radius 250 mengikuti ukuran radius terakhir yang kita buat. Oke, selanjutnya kita juga bisa membuat sudut lengkung. Apakah kita ingin membuat sudut pada lengkung terpotong atau tidak? Kita tekan perintah F terlebih dahulu, lalu tekan enter. Oke, lalu kita klik trim ini, atau langsung saja pada keyboard tekan T, lalu enter. Nah, di sini ada pilihan trim, no trim. Kalau kita pilih yang trim, tinggal ketik T pada keyboard seperti ini, lalu tekan enter. Nah, lalu kita klik di sini, kita klik di sini. Nah, jadi sudut aslinya ini, yang sudut aslinya menghilang. Jadi kalau kita pilih no trim tidak hilang. Bisa kita coba lagi, tekan F pada keyboard lalu tekan enter, lalu tekan
T lagi pada keyboard lalu tekan enter. Ada pilihan trim no trim, klik no trim, atau bisa juga menekan N pada keyboard lalu tekan enter. Kita klik misal di sini. Kita klik di sini. Oke, bisa dilihat ini sudut aslinya tidak ada, tidak terpotong, masih ada seperti ini. Walaupun sudah membentuk sudut seperti ini, sedangkan ini kita pilih trim tadi ikut terpotong. Oke, kita coba lagi. Kalau ini tadi radiusnya 250 mengikuti radius yang terakhir kita buat, maka ini kita ubah radiusnya terlebih dahulu. Tekan F pada keyboard lalu tekan enter, tekan R pada keyboard lalu tekan enter. Misal radiusnya 350 saja seperti ini lalu tekan enter. Lalu agar sudut aslinya tidak terpotong, tekan T lagi pada keyboard lalu tekan enter dan pilih no trim, tekan N pada keyboard lalu tekan enter. Kita klik misal di sini. Oke, bisa dilihat ini radiusnya, lengkungnya sudah menjadi lebih besar tanpa memotong sudut aslinya. Bisa kita cek, tekan DRA pada keyboard lalu tekan enter. Kita klik di sini. Nah, ini 350. Tekan enter lagi. Kalau ini yang awal tadi adalah 250 karena mengikuti radius yang awal kita buat. Oke, jadi ini radius yang aktif. Terakhir adalah radius ukuran 350. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan perintah fillet multiple pada objek yang akan banyak kita buat filletnya. Nah, misal kita contohkan pada ini, pada sudut ini, kita contohkan pada objek yang sudutnya terpotong seperti ini. Kalau tadi yang pertama objek yang sudut terpotongnya kita gunakan radius 0 tadi, makanya tidak terbentuk lengkung. Nah, kalau ini akan kita contohkan pada multiple dengan misal radius 150 saja. Tekan F pada keyboard lalu tekan enter. Lalu ini karena radius yang terakhir 350, jadi harus kita ubah agar tidak terlalu besar. Tekan R pada keyboard lalu tekan enter. Masukkan, ketik 150 pada keyboard lalu tekan enter. Lalu kita klik multiple ini agar kita tidak mengulangi perintah F atau fillet. Tekan M pada keyboard lalu tekan enter. Oke, ini kita klik di sini. Kita klik di sini, kita klik di sini. Nah, ini karena lebih besar 150, jadi ini tidak tersambung dengan habis. Atau ini kita tekan escape terlebih dahulu. Kita masukkan ulang. Misal radiusnya menjadi 250 saja. Tekan F pada keyboard, tekan enter, tekan R pada keyboard lalu tekan enter. Masukkan radius 250 lalu tekan enter. Lalu agar kita tidak mengulangi perintah fillet ini, klik multiple ini atau ketik perintah M pada keyboard lalu enter. Nah, klik di sini, klik di sini. Oke, ini sudutnya sudah 250 sehingga menyambung. Karena ini sudutnya terlalu lebar makanya tidak menyambung tadi. Jadi sudah kita klik di sini, kita tidak perlu menekan perintah enter secara berulang untuk mengaktifkan fillet lagi. Tinggal diklik saja lagi, klik, klik, dan klik, klik lagi karena ini adalah multiple fillet. Lalu kalau sudah, tekan enter seperti ini. Nah, kalau ini bisa kita lihat ukurannya, tekan DRA, enter. Ini 250.
Kalau ini 150 tadi ya. Karena ini sudutnya yang terpotong terlalu besar, jadi harus kita gunakan radius 250 agar menutup keseluruhan. Oke, selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa fillet ini posisinya akan terbentuk tergantung penempatan posisi klik terhadap garisnya. Nah, ini objek contohnya, misal ini ada 4 buah objek contoh garis lurus dan art. Nah, misal objek yang pertama saya contohkan, ini kita ulangi terlebih dahulu. Untuk tekan untuk F-nya, lalu tekan Enter. Untuk R-nya, kita tekan Enter lagi, masukkan radiusnya 100 saja. Tadi 250 mungkin terlalu besar, lalu tekan Enter pada keyboard. Lalu karena ini banyak objeknya, agar sekali klik saja, maka kita klik multiple atau tekan M pada keyboard, lalu tekan Enter lagi. Oke, untuk contoh objek yang pertama, kita klik di bagian tengah garis lurus seperti ini. Lalu kita klik di ujung atas garis lengkung seperti ini. Nah, sepertinya ini radiusnya terlalu kecil 100, jadi kita buat 200. Saya ulangi, saya tekan escape saja terlebih dahulu pada keyboard, tekan perintah F pada keyboard lalu tekan Enter, masukkan radiusnya, tekan R pada keyboard lalu tekan Enter, masukkan radiusnya 200 lalu tekan Enter, klik di bagian tengah garis lurus seperti ini misal, lalu klik di sudut atas garis lengkung. Nah, kalau ini malah tidak bisa karena radiusnya terlalu besar, tidak valid. Oke, kita tekan escape lagi, 200 terlalu besar, jadi kita masukkan radius 150 saja, tekan F pada keyboard, lalu tekan Enter, tekan R pada keyboard, lalu tekan Enter, masukkan 150, lalu tekan Enter. Klik di bagian tengah objek garis lurus, dan klik lagi di bagian atas objek garis lengkung seperti ini. Maka ini sudut yang terbentuk adalah seperti ini. Oke. Tadi saya tidak mengaktifkan perintah multiple karena ini banyak objek. Kita ulangi lagi. Tekan F pada keyboard, lalu tekan Enter. Tekan R pada keyboard, lalu tekan Enter. Kita masukkan lagi ulang 150 tadi. Lalu tekan Enter, lalu ketik M atau klik multiple ini pada keyboard seperti ini, tekan M lalu Enter. Agar kita tidak mengulang perintah Enter untuk fillet ini yang berulang-ulang karena ini ada banyak objek, jadi kita pilih multiple. Untuk objek yang kedua ini kita klik atas garis lurus seperti ini, klik bagian atas garis lurus dan klik bagian atas lengkung. Maka objek yang terbentuk seperti ini karena posisi kliknya berbeda. Selanjutnya untuk objek yang ketiga, kita klik bagian bawah garis lurus ini. Ini tidak perlu kita tekan Enter lagi karena kita sudah menggunakan multiple fillet tadi. Kita klik bagian bawah garis lurus. Lalu kita klik bagian bawah lengkung. Seperti ini. Nah, ini justru terlalu kecil. Jadi tidak menyatu. Lalu selanjutnya objek yang selanjutnya kita klik di bagian tengah garis lurus. Dan klik bagian bawah lengkung seperti ini. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Jadi sudut yang terbentuk berbeda-beda tergantung pada posisi kita kliknya di mana.
Nah, seperti ini kira-kira sudut yang terbentuknya. Oke, sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya dan terima kasih.